Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Ibu Fida Mutia selaku dosen pembimbing kelas manajemen Lembaga Keuangan Indralaya. Di sini kami akan mempresentasikan ujian tengah semester manajemen Lembaga Keuangan Indralaya yang akan dipresentasikan oleh Arnada Febrianti, Dewi Wulandari, Mersika Apriana, Natasha Wanilia Putri, Zawa Salsabila, dan Vini Puspita. Oke, di next. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 4 topik, yaitu 3 aktivitas inti dalam proses manajemen kredit di industri perbankan. Kemudian ada kriteria dalam kredit manajemen perbankan, yaitu dalam hal ini kami akan membahas terkait 5C. Kemudian ada pentingnya SDM pada bank. Dan yang terakhir, kami akan membahas challenge yang dihadapi oleh manajemen SDM pada bank. Baik, langsung saja untuk materi pertama ini akan dipresentasikan oleh Saudari Vini Puspita. Kepada Saudari Vini Puspita, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Topik yang pertama yaitu membahas 3 aktivitas inti dalam proses kredit. Yang pertama yaitu Business Development dan Credit Analysis. Business Development atau pengembangan bisnis adalah proses pembentukan nilai perusahaan jangka panjang yang menghubungkan pelanggan, pasar, dan relasi. Adapun aktivitas yang dilakukan business development, yang pertama yaitu memonitor perkembangan pasar, sehingga ia bisa melihat prospek untuk membuat strategi pengembangan produk, pelanggan, maupun kemitraan baru. Yang kedua yaitu riset untuk menentukan target pasar. Hal ini bertujuan agar produk yang dibuat bisa tepat sasaran dan menjadi solusi permasalahan pelanggan. Yang ketiga yaitu memahami produk perusahaan. Dituntut untuk memahami seluruh produk perusahaan lengkap dengan keunggulannya, fitur, bahan baku, sampai proses yang dilakukan. Yang keempat yaitu berkoordinasi dengan divisi lain untuk mengembangkan produk, membutuhkan divisi lain untuk mendukung kinerjanya, mulai dari sales, marketing, sampai akun manajer. Dan yang terakhir yaitu menyusun dan mempresentasikan strategi pengembangan bisnis, merancang berbagai strategi terkait pengembangan bisnis, seperti strategi meningkatkan loyalitas pelanggan, menemukan pelanggan baru, strategi kemitraan, serta penjualan sampai memantau indikator kerja. Yang selanjutnya yaitu kredit analisis, adalah proses yang dilakukan oleh pemberi pinjaman untuk memahami kelayakan kredit calon peminjam, yang berarti seberapa mampu dan seberapa besar kemungkinan mereka membayar kewajiban pokok dan bunga. Analisis kredit dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan membayar si peminjam atau debitur. Ketidakpastian pengembalian pinjaman menimbulkan risiko kredit bermasalah yang harus dihindari. Untuk itu dilakukan proses analisis kredit dengan cara yang pertama yaitu meneliti berkas permohonan, memastikan formulir aplikasi diisi secara benar, dan debitur telah memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya itu memastikan kelengkapan akurasi dan validasi dokumen. Yang kedua yaitu menaksir nilai anggunan atau jaminan, memastikan aspek legalitas, menentukan nilai anggunan sesuai jenis dan aturan, menentukan limit pinjaman yang diberikan. Yang ketiga yaitu melakukan analisis kredit. Nah, analisis kredit ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu yang pertama dengan prinsip 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Yang kedua yaitu prinsip 7P, personality, party, purpose, payment, probability, dan projection. Dan yang terakhir yaitu prinsip 3R, return, repayment, risk, bearing ability. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan credit score atau skor kredit.
yang meliputi analisis mendalam dengan data lengkap, akurat, dan terkini, kemudahan dan efisiensi proses, dan pengambilan keputusan lebih pasti tanpa ragu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Saudari Vini atas presentasinya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sahwa. Kepada Saudari Sahwa, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, aktivitas inti dalam proses kredit yang kedua yaitu credit execution dan credit administration. Yang pertama yaitu credit execution. Credit execution ini adalah aktivitas dalam proses kredit yang dilakukan setelah persetujuan kredit diberikan dan sebelum dana kredit disalurkan kepada nasabah. Nah, tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan kredit telah dipenuhi sebelum dana kredit disalurkan. Nah, aktivitas kredit eksekusi ini meliputi yang pertama persiapan kontrak kredit. Kontrak kredit ini berisi informasi tentang jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, bunga, jaminan, dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur selama masa kredit. Setelah kontrak kredit selesai disusun, maka dilakukan penandatanganan kontrak oleh pihak pemberi pinjaman dan debitur. Selanjutnya, setelah kontrak ditandatangani, maka dilakukan pencairan dana kepada debitur. Pemberi pinjaman akan memeriksa syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya, sebelum mencairkan dana. Setelah dana dicairkan, maka kemudian dilakukan penyerahan dokumen kredit kepada debitur, seperti sertifikat jaminan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kredit. Next. Yang kedua yaitu credit administration. Credit administration ini adalah aktivitas dalam proses kredit yang dilakukan setelah dana kredit disalurkan kepada nasabah atau selama masa kredit berlangsung. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memastikan bahwa kredit tetap sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati selama masa kredit dan atau untuk mengelola risiko kredit secara efektif. Aktivitas dari credit administration ini mencakup yang pertama, pemantauan kredit. Selama masa kredit, pemberi pinjaman akan memantau kondisi keuangan debitur dan bisnisnya. Kemudian, pencatatan pembayaran. Pemberi pinjaman akan mencatat pembayaran yang dilakukan oleh debitur dan kemudian mengelola jaminan yang digunakan sebagai jaminan kredit. Dan yang terakhir, penanganan masalah yang muncul selama masa kredit. Jika terjadi masalah selama masa kredit, maka pemberi pinjaman akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, jika debitur mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman, maka pemberi pinjaman dapat melakukan restrukturisasi kredit atau memberikan perpanjangan waktu pembayaran. Next. Nah, aktivitas inti dalam proses kredit yang ketiga atau yang terakhir ini adalah credit review. Credit review atau tinjauan kredit adalah aktivitas dalam proses kredit yang dilakukan oleh pemberi pinjaman setelah kredit telah diberikan kepada debitur untuk memastikan bahwa kredit tersebut masih dapat dipertahankan dan risiko kredit masih dalam kendali. Tinjauan kredit dilakukan secara periodik, umumnya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Saat melakukan credit review, pemberi pinjaman akan menilai beberapa hal, yaitu yang diantaranya yang pertama, kondisi keuangan debitur. Pemberi pinjaman akan mengevaluasi kondisi keuangan debitur, seperti rasio hutang terhadap ekuitas, rasio keuntungan terhadap penjualan, dan arus kas debitur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah debitur memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman beserta bunga dan biaya-biaya terkait. Yang kedua, kondisi bisnis debitur. Selain kondisi keuangan, pemberi pinjaman juga akan mengevaluasi kondisi bisnis debitur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah bisnis debitur masih memiliki prospek yang baik dan potensi keuntungan yang memadai. Yang ketiga, risiko kredit. Pemberi pinjaman juga akan mengevaluasi risiko kredit pada saat kredit review. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa risiko kredit masih dalam kendali dan dapat diatasi jika terjadi masalah. Dan yang terakhir, perubahan kondisi. Pemberi pinjaman juga akan melihat apakah terjadi perubahan kondisi yang signifikan yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman.
Misalnya perubahan kondisi pasar, perubahan dalam manajemen bisnis, atau perubahan dalam peraturan pemerintah. Sekian dari saya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sawa atas presentasinya. Untuk kriteria 5C dalam kredit akan dipresentasikan oleh Saudari Arnada Febrianti. Kepada Saudari Arnada, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. 5C atau kriteria dalam kredit. Yang pertama yaitu karakter. Karakter merupakan sebuah penilaian mengenai watak ataupun kepribadian dari calon debitur. Penilaian ini akan menghasilkan dan dapat menyimpulkan bahwa calon peminjam adalah pribadi yang dapat dipercaya, memiliki niat yang baik dan tidak akan menyebabkan kerugian kepada pihak yang meminjamkan di kemudian hari. Dalam analisis karakter, terdapat 5 status kolektabilitas kredit yang dijadikan acuan. Yang pertama yaitu kolektabilitas 1, yaitu kredit lancar. Kategori kolektabilitas kredit lancar adalah debitur yang selalu tepat waktu dalam pelunasan utang ataupun cicilan mereka. Kolektabilitas 2 adalah dalam perhatian khusus. Calon debitur yang masuk ke dalam kategori ini berarti pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok atau bunga selama 30 hingga 90 hari. Kolektabilitas 3 atau kurang lancar mengindikasikan bahwa calon debitur pernah terlambat membayar angsuran pokok atau bunga selama 90 hingga 120 hari. Debitur dengan kolektabilitas 4 akan mendapat predikat diragukan. Status ini mengindikasikan bahwa debitur tercatat pernah telat melakukan pembayaran selama 120 hingga 180 hari dari jatuh tempo. Status kolektabilitas 5 yaitu status kolektabilitas paling bawah, yaitu kategori lambat atau macet. Kategori macet. Debitur yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki riwayat kredit buruk karena tidak melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga selama lebih dari 180 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu capacity atau kapasitas. Kemampuan calon debitur dalam membayar utang. Para calon peminjam harus bisa membuat calon kreditur yakin akan kebolehannya dan usahanya. Sehingga dari sisi kreditur sangat penting untuk melihat kapasitas dari calon peminjam. Penilaian kemampuan atau kapasitas ini dilakukan untuk melihat bahwa uang yang dipinjamkan nantinya dapat dikelola dan dapat digunakan dengan baik, sehingga peminjam dapat mengembangkan usahanya dan juga mengembalikan pinjamannya dengan lancar. Selanjutnya, 3. Next slide. 3 yaitu capital atau modal. Modal diperlukan sebagai ukuran persen dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan. Kepemilikan modal adalah sarana bagi pelaku usaha untuk memiliki dan mengadakan faktor-faktor produksi seperti tanah, bangunan, alat produksi, dan lain-lain. Kepemilikan modal biasanya dapat dilihat dari posisi keuangan calon peminjam. Penilaiannya dapat dilihat dari aliran kas di masa lalu, masa kini, dan proyeksi ke depannya. Keempat yaitu kolateral atau jaminan. Angunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila di kemudian hari terjadi hal di luar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Aset yang dijadikan angunan atau jaminan tidak bisa sembarangan. Aset-aset tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga aset-aset tersebut dapat ditukarkan dengan uang atau dapat diuangkan. Yang terakhir yaitu condition atau kondisi. Analisis terhadap kondisi perekonomian debitur di masa yang akan datang. Kondisi merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses pencairan dana dan juga pengembalian dana pinjaman. Beberapa kondisi yang dapat ditinjau adalah kondisi perekonomian dan juga kondisi geopolitik. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi pentingnya manajemen SDM pada bank akan dijelaskan oleh Saudari Mersika Apriana. Kepada Mersika Apriana, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya manajemen SDM pada bank. Jadi manajemen SDM itu sangat penting dalam operasional bank dikarenakan karyawan yang berkualitas dan terlatih dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan dan pertumbuhan bank. Next. Nah, ada pun beberapa alasan pentingnya manajemen SDM pada bank. Yang pertama, memperkuat efektivitas karyawan. Manajemen SDM itu dapat memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan efektif. Nah,
Dengan adanya karyawan yang terlatih dan berkualitas, maka dapat membantu bank mencapai tujuan operasional dan strategisnya. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Dengan memiliki sistem manajemen SDM yang baik, bank dapat mengidentifikasi karyawan yang paling produktif, sehingga bank dapat memberikan penghargaan dan insentif yang tepat untuk mendorong produktivitas dan kinerja yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan retensi karyawan. Manajemen SDM yang baik juga dapat membantu bank mempertahankan karyawan yang berkualitas dan terlatih dengan menawarkan pengembangan karir dan peluang promosi serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan inovasi. Manajemen SDM yang berpengalaman dan terampil dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan produk dan layanan baru serta dapat meningkatkan proses bisnis pada bank. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Mersika atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Natasha. Pada Natasha, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai challenge yang dihadapi manajemen sumber daya manusia pada bank. Next slide. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal dari tantangan manajemen sumber daya manusia pada bank ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada tantangan bidang teknologi dan globalisasi. Nah, dampak teknologi bagi banker yaitu pengaruh teknologi dapat mengubah kebijakan perbankan secara keseluruhan. Sebagai contoh, dengan majunya teknologi, maka pihak bank akan terus melakukan evaluasi terkait perubahan baik struktur maupun jasa pelayanan. Globalisasi memiliki dampak bagi perbankan sehingga yang pertama, pihak bank harus memiliki SDM yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi dan kenaikan mata uang. Yang kedua, bank juga harus mempersiapkan SDM agar mampu mengikuti bisnis atau global atau internasional dan perdagangan bebas. Yang kedua yaitu banyaknya pesaing. Sebagai contoh, jika suatu bank menetapkan kenaikan gaji yang diperkirakan di tahun yang akan datang, maka bank pesaing akan mengikuti. Yang ketiga yaitu kondisi politik dan peraturan pemerintah. Kebijakan politik akan mempengaruhi sistem manajemen sumber daya manusia yang telah ada, karena dengan kebijakan atau keputusan politik yang baik akan berpengaruh besar terhadap peningkatan sumber daya manusia, begitupun sebaliknya. Bank membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengarahkan agar bank terhindar dari situasi konflik terhadap kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu perubahan regulasi. Nah, regulasi perbankan ini dianggap perlu untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan dan penanggulangan berbagai dampak negatif yang muncul pada saat terjadi guncangan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Natasha atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang tantangan manajemen SDM dalam industri perbankan yang berasal dari sisi internal. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya. MSDM perbankan seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola ketersediaan sumber daya dan finansial serta teknologi. Terkadang organisasi perbankan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk merekrut atau mempertahankan karyawan yang terampil atau mengembangkan sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi perbankan. Yang kedua yaitu pengembangan karyawan. Tantangan yang terletak pada pengembangan karyawan menjadi salah satu tantangan yang perlu diidentifikasi sebab MSDM perlu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan secara tepat. Dan MSDM juga harus menawarkan program pelatihan yang sesuai agar karyawan dapat terus meningkatkan keterampilan pengetahuan di dalam industri perbankan. Boleh di next. Yang ketiga yaitu tantangan di dalam hal kepemimpinan dan budaya perusahaan. Kepemimpinan yang buruk dan budaya perusahaan yang tidak mendukung dapat menjadi tantangan di internal MSDM industri perbankan. MSDM perlu memastikan bahwa organisasi memiliki budaya yang mendukung karyawan dan mendorong inovasi, serta memilih dan mengembangkan
pemimpin yang baik dan memimpin organisasi ke arah yang benar. Boleh di next. Yang keempat yaitu manajemen kinerja. Manajemen sumber daya manusia perbankan sering menghadapi tantangan dalam mengelola kinerja karyawan. Hal ini dapat terjadi jika sistem manajemen kinerja yang digunakan tidak efektif atau jika MSDM tidak dapat menyampaikan harapan dan tujuan yang jelas kepada karyawan. Kemudian yang terakhir yaitu masalah retensi karyawan. Retensi karyawan ini menjadi tantangan internal MSDM di perbankan, terutama jika karyawan tidak merasa dihargai atau merasa tidak memiliki kesempatan untuk berkembang karirnya di organisasi atau di perbankan tempat mereka berkarir. MSDM perlu memastikan bahwa organisasi memberikan kompensasi dan manfaat yang baik serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang terampil dan berpotensi tinggi. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.